Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi sebelum Akil Mokhtar, dianggap lebih melindungi kolega ketimbang serius mengusut dugaan korupsi di MK. Benarkah? Lalu bagaimana jual beli putusan perkara bisa terjadi? Pemirsa, simak perbincangan Doni De Keizer dengan Mahfud MD berikut ini. Prof, terima kasih telah bersama kami kali ini. Prof, setelah kasus Pak Akil Mokhtar ini mengemuka, ada wacana juga mengatakan bahwa sebaiknya MK tidak perlu mengurusi sengketa pemilu. Komentar Anda? Sengketa pemilu kada ya. Kalau pemilu memang ketentuan konstitusi. Mas, pada bulan Januari tahun 2012 saya mengadakan seminar nasional antara MK dan KPU yang pada intinya saya mengusulkan agar MK memang tidak mengurusi pemilu kada. Itu bagi hakim itu membosankan, kasusnya gitu-gitu saja, dan tidak membuat kreatif hakim. Hanya ngurusi orang curang dan sebagainya itu kan sebenarnya cukup di pengadilan umum ya. Tetapi pada waktu itu undang-undang mengatakan bahwa itu harus diadili MK. Kalau saya sudah punya sikap tidak usahlah bagi hakim membosankan, masyarakat berusaha menyuap sehingga MK itu menjadi ternoda oleh hal-hal seperti itu. Dan sekarang sudah terbukti noda itu ada, meskipun bukti awal yang ada sekarang itu menyangkut 6 bulan sesudah saya pergi dari MK. Nah, yang sebelumnya silakan bongkar. Saya siap kooperatif untuk membongkar itu semua. Ya, termasuk tuduhan kepada Anda bermain-main juga selama di MK. Iya, tuduhan itu semua silahkan dibuka semua. Kan ada yang menuduh Pak Mahfud menerima uang dari Mandailing Natal. Silakan sekarang muncul siapa yang nyerahkan atau rekening nomor berapa, siapa yang ngantarkan, siapa yang nerima. Kalau benar, saya bilang saya kasih 6 miliar sekarang juga, lalu saya mau datang ke KPK untuk minta ditahan sebagai koruptor. Gitu. Tapi Prof, persoalannya sekarang adalah bagaimana dengan kasus-kasus yang sudah masuk, ada yang sudah diputus, dan ini kan menimbulkan polemik ketika orang merasa harusnya dia menang tapi dikalahkan atau kalah tapi dimenangkan. Ya, itu persoalan moral dan persoalan krisis politik yang harus dihadapi, bukan persoalan hukum. Persoalan hukum, kalau sebuah vonis sudah inkrah, meskipun ternyata itu prosesnya melanggar hukum, tapi vonis itu tetap berlaku. Apapun risikonya. Apapun risikonya. Oleh sebab itu terhadap putusan yang lama, silahkan sekarang eksaminasi saja gitu. Kalau ada tanda-tanda hakimnya itu korup, hakimnya tuh masih bisa dibawa ke penjara, meskipun sekarang sudah pensiun, gitu. Termasuk saya gitu kan sudah pensiun, bisa diajak jalan-jalan ke penjara juga. Jadi vonis berlaku, tindakan terhadap pembuatan vonis yang korup ini supaya ditindaklanjuti. Gitu. Prof, menanggapi ide Anda, bagaimana sebaiknya mekanisme agar sebuah perkara itu bisa masuk ke MK atau tidak perlu masuk MK? Ya, menurut saya di Indonesia itu banyak sekali orang tidak mau kalah, sehingga sudah tahu kalah gitu masih ke MK juga. Nah, kalau begitu mengaturnya susah karena itu memangkut hak orang untuk menggugat. Nah, saya sudah ada ukurannya sebenarnya. Kalau tidak signifikan gitu tidak usah menggugat lah. Kalah 400.000 gitu hanya bisa punya bukti 100.000 kan tidak mungkin mengubah kemenangan meskipun kecurangannya terbukti. Apalagi yang banyak sekarang ini kalah 500.000 suara, wah dia hanya bisa membuktikan di satu TPS curang. Bagaimana di tempat lain tidak ada persoalan gitu. Nah, oleh sebab itu tinggal kesadaran aja. Dan kadangkala orang itu karena tidak mau kalah, kemudian sering itu dibujuk oleh orang yang mengaku dekat dengan hakim MK, mengaku pengacara yang bisa ngurus. Ternyata sesudah kalah ribut, katanya hakim sudah masuk, uang sudah masuk ke hakim, kok masih tetap kalah. Yang gitu. untung calo-calonya sebenarnya ya? Iya, yang untung calo-calo. Dan banyak pengacara yang sekarang itu merangkap calo. Itu problem kita. Prof, sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bagaimana Anda melihat kondisi MK sekarang ini di tengah kepercayaan publik sudah semakin menurun? Runtuh sekarang kepercayaan. Apapun yang diputus MK beberapa bulan ke depan ini akan dicibir orang, akan diejek. Wah, itu hasil keputusan suap gitu. Oleh sebab itu kita semua prihatin. Lembaga negara sekelas MK itu lalu harus siap-siap untuk dicemooh orang. Coba yang Gunung Mas nih besok akan diputus, Gunung Mas ini yang menyebabkan Pak Akil ini tertangkap. Itu kalau yang nyuap itu menang, orang akan mengatakan itu hakimnya udah kebagian suap semua. Tetapi kalau kalah, orang akan mengatakan itu dikorbankan karena ketangkap. Kan begitu. Akan begitu ke depan. Termasuk misalnya Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan lain-lainnya? Iya, pasti. akan dicemooh orang. Apa tidak terjebak Prof MK dengan situasi seperti itu? Lalu bagaimana keluar dari celah ini? Terjebak. Oleh sebab itu Presiden
sudah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan agar bisa keluar dari jebakan ini, sehingga saya termasuk yang setuju dikeluarkan Perpu itu dengan segala hormat pada yang tidak setuju. Tapi saya setuju karena kalau membenahi menunggu undang-undang, itu undang-undang itu lama. Atau membenahi menunggu Pak Akil diputus inkrah itu belum tentu 1,5 tahun loh. Di pengadilan ini sekian bulan, ke tengah sekian bulan, ke atas masih lagi macam-macam kan. Tapi jangan perpunya di MK kan juga ya Prof? Ya menurut saya iya. Saya kira setuju saya agar MK tidak pernah menolak, tidak pernah mengabulkan judicial review Perpu, tetapi dia bisa menerima itu artinya mengadili, tapi selama ini ditolak materinya itu. Mudah-mudahan yang ini juga tidak gitu. Prof Mahfud, terima kasih bersama kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Prof. Ketemu lagi. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Profesor Mahfud MD. Saya Doni De Keyser untuk Let's Vote.